Sekarang itu motornya warna abu. Iya. Bukan biru, kita kayak biru nih, ini birunya kapan nih? Iya. Ini biru seperti ini. Kalau abu kan lain kan? Iya. Ibu kayak seragam SMA kan ada muda, ada gimana, abu juga. Nah, hasil dari situ yang jelas waktu itu juga ya, saya satu ucapin terima kasih banyak ke dia, itu kan? Terima kasih banyak. Terus saya ceritanya saya ke polsek, main ke polsek saya telepon bagian inavis. Ini saya dapatin CCTV. Iya. Pak kirim lah sama saya foto itu. Nah, fotonya. Iya dikirimkan. Ya. Tentang CCTV yang foto terlihat, ya? Bukan yang video ya? Bukan. Karena saya cuma itu bukan namanya di input ya. Kamu saya kan nggak pakai alat saya. Yeah. Cuma waktu itu set gitu aja. Yeah, di menit. Ya. Jadi tanggal 18 Agustus 2021 ya. 08 8 detik gitu kan. Yeah. Cuman gini, yang pemilik tokonya itu, yang pemilik itu warungnya, karyawannya, ini Pak, ini lebih 10 menit. Ya tinggal dikurangi berarti 10 menit. Jadi bukan 58 sekian, berarti 4.50. Ya, 4.50 jam 5 kurang 10. Oh, subuh kan? Makanya ke Eskanarinya tuh IT juga datang, saya nanyain, Pak Edi, betul Pak Edi ini? Ya, iya, Pak Edi antar saya, datang lah, sama-sama kita ke sana. Ke rumah itu, iya, ke tempat itu, ya, yang CCTV itu ada 5 mobil gitu, datang ramai-ramai ke sana, ya. Dari Polres berarti ya? Dari Polres. Terus udah begitu, sampai dia beli flash disk baru dulu, sampai di input. Nah kan setidaknya itu kan semua mungkin lalu lintas atau lalu lalangnya mereka ada di situ menurut saya. Meskipun kita dengan jarak TKP jauh, tapi jauhnya keberapa. Itu kan banyak berbagai macam cara lah kalau namanya pengembangan atau pembuktian di lapangan kan banyak lah sebetulnya kan. Nah udah begitu tuh, saya bukannya apa-apa. Saya tuh dari situ udah saya sampaikan, udah itu ininya. Tapi ternyata untuk juga lanjutannya tak apa gitu kan, tak apa. Tapi kan saya udah sampaikan juga gitu kan. Nah terus makin kesini teman-teman saya ya, seperti saya waktu 22 juga saya udah ini itu, saya pas mau ke toilet di kamar mandi, pas gudang buka, saya melihat ada motor Scoopy itu kan? Motor Scoopy, tapi saya kan membantu itu sekarang untuk pengungkapan. Kenapa surat ini saya nggak buat seperti lab info, lapsus, labju, misalnya ke Intel, ya? Saya karena ini udah ditangani oleh Serse, ini kan represi penindakan untuk pengungkapan, makanya saya diberikan ke dia. Yang titik terang justru dengan berdasar biar terang. Tapi selama ini entah apa, ya itulah saya terus terang Pak. Kalau hasil analisa saya, evaluasi saya selama ini, nah dari situ saya terus ngambil langkah-langkah. Dari bulan April 2023, saya ada semingguan kurang lebih saya datang ke keluarga ini. Udah mau 2 tahun kan? Saya datang ke keluarga korban, Bu Tuti itu. Keluarga Bu Tuti ya. Ada Bu Ida, Bu siapa di situlah. Saya sitting silaturahim aja. Mereka juga nggak mungkin lupa lihat saya. Kalau saya tahu dia sering ke kantor waktu itu kan, benar-benar waktu dipanggil. Nah saya datang ke dia dengan tujuan satu kita silaturahim. Keduanya kok selama ini ibu sebagai korban kok diam-diam aja. Ada apa kendalanya? Saya ngobrol-ngobrol dengan dia gitu kan. Terus barangkali selama ini dari keluarga Yosef, Papa Yon ada yang pernah kesini enggak? Atau dalam ini memberikan sesuatu apa-apa gitu kan? Yang dikhawatirkan, saya membantu menolong, tapi ada suatu hal yang bisa tentunya mempersulit untuk pengungkapannya ini karena ada sesuatu yang udah masuk ke keluarganya, sehingga kan bisa saling menutupi ya. Karena ini juga menurut saya udah kejahatan dan keluarga, udah saling menutupi, adanya oknum yang ikut berkompetisi di situ. Nah di situ menjadikan hambatan-hambatan begitu. Gitu aja. Menurut saya sebetulnya mudah. Makanya lah kalau kita itu perlu kejujuran itu di situ. Nomor 1 kejujuran. Kita punya pangkat, kita punya jabatan, kita punya kekayaan. Kalau gak jujur, ludes Pak. Habis ya. Sekarang kita bicara polisi, maaf ya. Kita polisi profesional. Ya. Udah belajarkan pendidikan ke bidang IT. Soalnya masyarakat udah suruh pasang CCTV di mana-mana. Itu sebagai alat pembantu kan, untuk mengungkapkan ini kan gitu kan. Nah, tapi kalau diutak-atik, dirusak itu ini mau kapan? Itu ketika tidak jujuran. Nah itulah makanya ini untuk gambaran juga para beliau-beliau itu. Jadi jangan sepenuhnya lah. Nah, kalau Pak berbicara terhadap apa yang sudah Bapak sampaikan,
Mungkin dalam hal ini teman-teman juga boleh dong tahu, Bapak sebetulnya sudah pernah diperiksa, Pak? Oh, saya sudah satu waktu. Di Polres apa di Polda, Pak? Kalau yang meriksa itu orang Polda, Iya. cuman tempatnya ya nggak tentu. Iya. Mungkin dia juga karena kasusnya seperti ini ya, mungkin dia udah menganalisa, udah ngeproses ya. Iya. Wah, ini kan sebetulnya kan Kapolda baru, Iya. ya, di Reskrimnya juga baru, ya, termasuk Kabar Reskrim juga baru, Iya. termasuk Kapolres juga baru, gitu kan. Nah, jadi dia sebetulnya udah benar-benar menganalisa lah gitu ya, menganalisa. Nah, tadi apa tuh Pak? Ini lagi tolong ini apa tadi bilang apa bersama? Ya, sedih. ya maksudnya tuh Bapak pernah diperiksa beberapa kali gitu. Jadi kalau kita diperiksa, saya waktu itu tanggal 4 ya, Iya. 4 Oktober itu kebetulan hari tanggal 5 itu kan hari ABRI ya, TNI ya, tempat saya diperiksa oleh Polda, tapi tempatnya ada di Segeran. Oh, di Polsek ya Pak? Jadi yang kemarin yang kedua itu kita sebetulnya pemeriksaan tambahan. Ya. Pemeriksaan tambahan. Jadi kebetulan tanggal 21 kan hari Kamis kan, ya, hari Kamis. Itu bertempat di Polsek Jancagak. Polsek Jancagak gitu. Polsek Jancagak. Itu kayaknya kalau menurut saya berkas ini kan udah ke pengadilan kan. Ya. Di dalam masalah ini kan perlu pembuktian gitu kan. Sehingga mungkin kalau kita mencari barang bukti ini ke siapa? Ya mungkin Polda selama ini kan dan keseriusannya dia kan udah mempelajari. Oh, si Anu misalnya. Ya. Nah ini Piro minta keterangan karena dia yang tahu waktu itu misalnya tentang CCTV, tahu tentang ini kan merupakan bukti. Ya. Seperti CCTV itu, seperti motornya itu, NMAX itu kan di sana. Itu kan untuk memperkuat, ya untuk memperkuat bahwa benar si Atu keberadaannya ada di TKP, misalkan gitu kan? Gitu kan? Pak, kita kembali. Tadi yang pertama Bapak kan menyampaikan bahwa yang menemukan kalung dan ditujukan kepada petugas saat itu adalah Bapak yang pertama itu. Itu juga Bapak sampaikan kan ke penyidik? Udah sampaikan. Makanya saya teringat kepada bagian otopsi ya, Bu Sastri ya, komisi itu kan. Nah saya itu makanya bahwa Tuti dibunuh sampai jam sekian, bahwa jam 4 sekian, itu kan kalau menurut saya identik dengan dia. Karena kan Amel itu kan dibunuhnya kan waktu mau sholat subuh kan, jam 4-an ke sana. Ada persetujuan. Iya, ada begitu menurut saya. Cuma waktu itu mungkin entah apalah. Saya kan cuma cepat aja. Cuman saya terus aja. Apa yang mendorong saya termotivasi terus mengikuti dari awal gini begini terus. Karena saya lihat di YouTuber. Terus kalau tapi terkadang buang duit juga. Iya, otomatis itu kan juga penuh pengorbanan sesuai fungsi dan profesinya kan gitu kan. Terus saya juga sama. Saya digaji sama rakyat atas nama negara kan. Makanya wajar kalau saya harus baik-baik di masyarakat, bersikap bergoyang baik. Ngomong begitu. Ngomong gitu kan. Jangan salah, Pak. Ini maaf nih. Jadi kembali lagi, polisi ini Pak, tugasnya itu institusi lain daripada yang lain Pak. Karena apa? Suatu sikap, tindakan, perbuatan, perilaku manusia ini, apabila terjadi penyimpangan, pelanggaran, pasti ke polisi Pak. Contoh yang ini rumah tangga aja ribut, pasti ke polisi. Coba nggak mungkin instansi lain. Bisa kebayang berapa sih jumlah polisi Indonesia? Dengan TNI aja masih 1 juta kurang. Paling polisi ini sekarang antara 480 berapaan lah gitu dah. Gitu. TNI berapa 415.000 atau belum. Makanya terus terang aja ya, memang kita di anggota itu berat Pak. Jangan salah berat, tapi perlu bangga, perlu disyukuri. Ya sesuai dengan apa yang Bapak ketahui tentunya, yang Bapak lihat, Bapak dengar, Bapak alami, itu sudah disampaikan kepada penyidik, yang tentunya penyidik saat ini juga loh Pak, yang kelihatannya penyidik saat ini itu betul-betul serius untuk bagaimana ingin mengungkap kasus ini. Nah, udah Bapak sampaikan semuanya. Nah, itu apa namanya ya? Apakah respon dari penyidik itu seperti apa Pak sekarang? Kalau saya ini terus terang aja mengucapkan terima kasih banyak terhadap bapak-bapak kita, rekan-rekan kita, baik yang dari Polda, termasuk dari Polres juga sama, dari Polsek juga, karena masih banyak Pak polisi yang jujur, polisi banyak yang baik, gitu kan? Nah dari masalah ini, makanya saya ucapkan terima kasih banyak. Sekarang ini penuh keseriusan Pak, apa dilihat di latar belakangnya ini, baik Kapoldanya atau termasuk di reskrimnya, Pak siapa? Pak Sarban, Pak
Bapak Kombes Pol Surawan. Kombes Surawan itu kan Bapak dari saya lihat diperhatikan di masyarakat aja betul gimana. Itu wah bener Pak. Semangat sekali. Bener sekali. Luar biasa. Saya ini ya gitu ya. Teriuh dalam masalah ini gitu ya. Bagus lah gitu ya. Nah, terus mudah-mudahan ini tepat terselesaikan. Bapak-bapaknya sehat, diberikan kelancaran, nggak ada hambatan lah gitu istilahnya ya. Saya mah itu aja lah yang kita sampaikan kepada beliau-beliau gitu ya. Saya juga ini mohon izin, mohon maaf juga ya, makanya saya akan diminta oleh Bapak, oke lah. Ini karena perkembangan saya sebetulnya dengan seperti ini kita diwawancara, saya yang menjadikan mengkhawatirkan, takutnya sedang diproses, ini sedang persidangan, takutnya ada orang membuat opini-opini lain, gitu kan yang gitu kan. Nah, saya terus terang lah, memang akui kenapa saya sampai mendalami terus sampai saya, udah pingin sampai menyelesaikan kasus ini. Karena apa? Satu, saya juga tadi dengan YouTuber itu di mana-mana tentang inilah kayak memojokkan institusi Polri gitu kan. Padahal kan tidak semua Polri seperti itu. Betul. Ya. Itu cuma oknum aja, beberapa aja gitu kan. Nah, terus kepada rekan-rekan juga sebetulnya dengan kasus ini memang dilema juga ya, dilema untuk institusi Polri itu gitu ya. Tapi kan tidak dengan mengungkap suatu kasus CCT ini tidak akan mengurangi cita Polri kan. Kan lebih terangkat sebetulnya, lebih terangkat. Adapun yang menghambat itu kan oknum ya. Nah, memang itu risiko oknum ya. Risiko oknum, tapi kan itu juga ini menjadikan suatu pembelajaran, jadikan ilmu buat kita semuanya, terutama anggota-anggota Polri yang masih muda, yang masih lama tugasnya. Ini untuk pembelajaran, untuk generasi Polri juga. Apabila menemukan suatu permasalahan itu jangan anggap sepele lah. Terhadap kasusnya jangan anggap sepele. Apalagi ini itu jadi cermin. 340 ini kan jadi contoh. Ini kan udah jelas kan? Ya, pasalnya udah jelas kan? 340, 338, ya. Udah dinyuntukkan ini 55, 56 jelas kan? Ada turut serta atau membantu turut serta di situ ada di ini kan gitu kan. Nah, makanya hal macam inilah. Makanya kembali lagi kepada jati dirinya gitu kan.